selamat datang kembali di sesi kita kali ini. Kita mau bahas nih sebuah cerita inovasi yang menarik banget. Fokus kita kali ini ke CarMax, Anda tahu kan, pengecer mobil bekas terbesar di Amerika. Sumber kita dari buku Transformed, karya Marty Chaikin dan timnya. Nah, yang seru, kita lihat gimana CarMax yang sebenarnya udah mulai nih bertransformasi ke model operasi produk, tiba-tiba diuji beneran pas pandemi datang. Ada kutipan bagus dari Chaikin di buku itu, dia bilang, terkadang dibutuhkan krisis untuk melihat kemampuan sejati sebuah organisasi. Menarik ya? Mari kita kupas. Oke, kita kasih sedikit latar belakang dulu ya. CarMax ini kan berdiri tahun 93. Mereka bangun bisnisnya itu di atas kepercayaan, integritas di pasar mobil bekas yang kadang agak gimana gitu. Betul. Pasar mobil bekas kan reputasinya sering kurang bagus ya. Iya kan. Nah, awal 2020, CarMax udah punya lebih dari 200 toko. Mereka juga udah mulai dikenal sebagai inovator sebetulnya. Jadi Anda bisa riset mobilnya online, dapat perkiraan harga, terus baru datang ke toko buat lihat langsung, test drive. Dan mereka punya sistem harga pas, nggak bisa ditawar. Plus ada inspeksi 125 poin yang terkenal ketat itu. Jadi memang beda pendekatannya. Itu dia, fondasi kepercayaan tadi. Nah, penting banget nih dicatat. Seperti yang dijelaskan di buku itu, bab 20 ya kalau tidak salah. Fondasi transformasi CarMax ini sebetulnya udah ada dan mulai kelihatan hasilnya sebelum pandemi. Jadi bukan berarti mereka mulai dari nol pas krisis. Justru sebaliknya. Oke. Jadi mereka udah punya otot inovasi sebelumnya ya? Persis. Reputasi inovasi itu hasil kerja transformasi yang udah jalan. Itu jadi modal penting banget waktu pandemi menghantam. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru sekaligus menegangkan mungkin ya buat mereka waktu itu. Pandemi datang, tiba-tiba semua berubah. Mereka dipaksa mempercepat adopsi apa yang kita sebut omni-channel retail. Pengalaman belanja yang nyambung terus antara online dan fisik. Betul. Pertanyaan besarnya kan jadi gini. Gimana caranya jual ribuan mobil di inventaris mereka kalau orang nggak bisa atau takut datang ke toko? Interaksi langsung terbatas banget. Nah, disinilah model produk yang lagi mereka bangun itu benar-benar diuji kekuatannya. CarMax, untungnya, udah punya beberapa tim produk yang kuat yang diberdayakan. Dan kebetulan, banyak dari tim ini memang udah ngerjain area-area yang terkait kapabilitas omnichannel tadi. Oh, jadi pas banget ya momentumnya. Bisa dibilang gitu. Jadi fokusnya langsung bergeser. Gimana caranya pelanggan tetap bisa transaksi, beli mobil, tanpa harus datang ke toko secara fisik? Itu jadi prioritas nomor 1. Tepat sekali. Dan konsep tim produk yang diberdayakan ini kan inti dari buku Transformed ya. Jadi kunci banget di sini. Tim-tim ini nggak cuma dikasih daftar tugas, tapi dikasih masalah. Oke, gimana caranya kita tetap layari customer dan jual mobil-mobil ini di tengah situasi begini? Betul. Mereka diberi otonomi buat cari solusi. Fokusnya ke hasil, bukan cuma ngerjain fitur A, B, C. Beda ya pendekatannya dengan model lama? Jauh. Ini menyoroti kelincahan yang dimungkinkan model produk. Krisis ini memaksa CarMax pakai semua otot barunya itu. Strategi produk mereka langsung adaptasi, prioritas diubah cepat. Terus produk discovery atau penemuan produknya jalan terus. Penemuan produk ini maksudnya gimana tuh dalam konteks ini? Ya, mereka cepat-cepat cari dan uji ide solusi. Gimana bikin beli mobil full online itu bisa nyaman, aman, terpercaya. Gimana soal test drive, gimana setelah terimanya. Itu semua dicari solusinya. Lalu, produk delivery atau pengiriman produknya juga harus cepat. Meluncurkan solusi yang beneran jalan. Kayak misalnya opsi ambil mobil tanpa kontak atau pengiriman langsung ke rumah pelanggan. Wow, itu cepat sekali ya pasti perubahannya. Harus cepat. Kemampuan mereka berinovasi di bawah tekanan kayak gitu. Nah, itu bukti nyata nilai transformasi yang udah mereka jalani. Itu yang didokumentasikan dengan baik di bab 20 buku itu. Jadi kesimpulannya nih ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil buat Anda yang dengerin juga, cerita CarMax ini nunjukin banget ya, kalau kita investasi di transformasi, bangun tim produk yang capable, kasih mereka kepercayaan dan wewenang buat pecahin masalah, fokus ke hasil bisnis, itu ternyata jadi kunci. Ya, kunci buat bertahan, bahkan buat tetap bisa inovasi di tengah krisis yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini bukan cuma soal teknologi loh ya, tapi cara kerja. Cara berpikir, cara beroperasi ya. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi bahan refleksi juga buat Anda, gimana kalau krisis atau tekanan dari luar itu justru jadi pemicu inovasi yang nggak terduga di organisasi Anda. Otot baru apa nih yang kira-kira perlu Anda latih dari sekarang? Mungkin kemampuan discovery yang cepat,
Atau fokus ke hasil, bukan cuma output? Atau kelincahan ubah strategi? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu untuk direnungkan lah ya, biar siap kalau ada tantangan tak terduga lagi di depan. Menarik sekali. Terima kasih sudah menyimak kajian kita kali ini tentang kisah CarMax. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.